Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenal Sodikin. Saya adalah dosen teknik mesin di Prodi D3 Politeknik Negeri Cilacap, jurusan Rekayasa Mesin dan Industri Pertanian. Saya mulai mengajar di Politeknik Negeri Cilacap di tahun 2019. Yang akan saya sampaikan adalah mata kuliah praktikum perawatan dan perbaikan mesin. Untuk proses belajar mengajar sendiri biasanya kita bagi menjadi tiga, yaitu ada proses delivery, ada proses interaksi, dan juga ada proses asesmen. Bobotnya adalah 2 SKS, dan termasuk ini adalah mata kuliah inti, ya. Biasanya ditempatkan di semester genap di setiap semester. Deskripsi mata kuliah. Untuk mata kuliah praktikum perawatan dan perbaikan mesin dirancang untuk memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam melakukan tugas-tugas perawatan dan perbaikan mesin. Untuk metode pembelajaran, mata kuliah praktikum praktik perawatan dan perbaikan mesin ini biasanya kita melakukan kombinasi, ya, dari mulai ceramah, terus demonstrasi, dan juga praktik langsung di bengkel. Manfaat mengikuti kuliah ini, yang pertama, mahasiswa akan memperoleh keterampilan praktis dalam perawatan dan perbaikan mesin. Yang kedua, meningkatkan pemahaman tentang prinsip kerja mesin. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah terkait mesin. Yang selanjutnya adalah meningkatkan peluang kerja di bidang perawatan dan perbaikan mesin. Pada materi perawatan dan perbaikan sistem refrigerasi udara sendiri, ini biasanya kita menggunakan yang pertama adalah materi terlebih dahulu di kelas. Jadi mahasiswa itu secara teoritis kita akan ajak untuk mengenal yang pertama adalah komponen-komponen AC. CPL atau capaian pembelajaran yang lulusan yang dibebankan pada mata kuliah terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang selanjutnya adalah menguasai konsep teoritis proses manufaktur, mesin-mesin perkakas, konvensional ataupun misalkan CNC, dan menguasai keterampilan praktikal untuk pengoperasian dan perawatannya. CPL yang ketiga, mampu mengoperasikan dan merawat mesin-mesin perkakas konvensional seperti mesin bubut, CNC, dan lain sebagainya secara terampil dengan mempertimbangkan faktor K3 atau keselamatan, keamanan, dan kesehatan kerja. Selanjutnya CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah mampu menyusun laporan hasil proses kerja secara akurat dan sahih serta mengkomunikasikannya secara efektif kepada pihak-pihak lain yang membutuhkan. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah untuk mata kuliah praktikum perawatan dan perbaikan mesin, yang pertama adalah memahami peran bagian perawatan dan perbaikan mesin dalam suatu industri. Untuk CPMK yang kedua adalah mengenal dan memahami klasifikasi dan jenis-jenis perawatan. Selanjutnya CPMK yang ketiga adalah mengenal dan memahami jenis-jenis pelumas dan teknik pelumasan. CPMK yang keempat adalah melaksanakan aktivitas perawatan preventif. CPMK yang kelima adalah melaksanakan teknik diagnosa kerusakan mesin. CPMK yang keenam adalah melaksanakan teknik perbaikan komponen pada mesin. Sedangkan kemampuan akhir tiap tahapan pembelajaran atau sub CPMK, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tentang jenis-jenis perawatan pada mesin dan implementasinya. Yang kedua, mahasiswa mampu menyetel dan melaksanakan alignment pada puli dan penggerak. Yang selanjutnya, mahasiswa mampu melaksanakan prosedur pemeliharaan pada mesin-mesin perkakas. Selanjutnya, mahasiswa mampu menganalisa, memeriksa, dan mempraktikkan pemeliharaan pada motor bakar. Selanjutnya CPMK yang kelima, mahasiswa mampu melakukan pekerjaan penggantian bantalan dan bearing. CPMK yang keenam, mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan, perawatan, dan perbaikan pada sistem refrigerasi udara atau AC. Dan CPMK yang tujuh, mahasiswa dapat menerapkan K3 di bengkel sesuai dengan SOP yang ditentukan. Nanti yang akan kita demonstrasikan adalah dari sub CPMK yang keenam tentang mahasiswa itu mampu melakukan pemeriksaan, perawatan, dan perbaikan pada sistem refrigerasi udara atau AC. Sebelum melakukan proses perkuliahan, biasanya kami membuat sejenis kontrak pembelajaran.
atau kontrak kuliah, di mana dalam kontrak kuliah itu terdapat aturan-aturan yang mengikat para mahasiswa ketika melaksanakan proses pembelajaran, baik itu secara teori maupun praktik. Nah, untuk penilaian mata kuliah ini biasanya saya bagi menjadi tiga. Yang pertama itu penilaian dari sisi keterampilan pada saat praktikum. Yang kedua, penilaian sikap, ya. Yang ketiga, penilaian SOP. Untuk penilaian praktik sendiri biasanya untuk praktik kita nilai itu kurang lebih 60%. Yang selanjutnya adalah nilai sikap. Nilai sikap itu atau nilai attitude biasanya kita berikan nilai 20%. Yang ketiga itu adalah nilai SOP. Biasa kita berikan kurang lebih presentasinya di angka 20%. Untuk bahan kajian dari mata kuliah praktik perawatan dan perbaikan mesin ini biasanya kita masih menggunakan modul teknik pemeliharaan dan perbaikan mesin. Terus yang selanjutnya juga ada job sheet teknik pemeliharaan dan perbaikan mesin yang kita siapkan dan itu harus diisi dan itu menjadi bahan atau bekal yang akan kita gunakan untuk proses penilaian di akhir proses pembelajaran. Selanjutnya untuk pustaka kita ngambil dari berbagai referensi yang berhubungan dengan pemeliharaan mesin. Baik, saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, silakan Anda berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dan bersilakan. Baik, selesai. Langsung kita absen dulu ya semuanya. Nanti seperti biasa yang akan Arjuna, Bina, Ganes, Danu, Bendi, Fendi, Erlang, sakit suratnya ada nggak? Surat dari dokter atau surat dari ibu? Oke, terus Ferdi sakit juga, masih depan ini. Fikri, Frans, Ikhwandi, Iqbal, Irham, Marco, Muhammad Rifki, Muzayin, Ruspa Setia, Rosa, Syahrul, Yanuar, Yusuf, Zaki. Oke, lanjut. Seperti biasa sebelum kita laksanakan praktik perawatan dan perbaikan mesin atau 3M, kita masuk ke teori dulu ya. Nah, teori hari ini adalah tentang sistem AC atau air conditioner. Coba saya cek lagi. Mudah-mudahan masih ingat. Yang dimaksud dengan AC itu apa? Hah? Angkat tangan aja nggak apa-apa. Hah? AC apa AC? Lupa. Itu kan yang kuas loh. Bikin kuas. Coba saya pasang. Pengendali suhu AC atau air conditioner. Pengendali suhu. Kenapa suhu harus dikendalikan? Menyesuaikan situasi kondisi yang ada di ruangan. Menyesuaikan situasi kondisi yang ada di ruangan. Kayak ruangannya perlu pendingin gitu, harus dingin suhunya kan. Kalau misal suhunya yang diperlukan di ruangan panas, dia diatur suhu. Berarti kalau bukan menyesuaikan dengan situasi ruangan ya, menyesuaikan dengan keinginan manusianya. Ya, kebutuhan. Ya,
Karena kan kita analogikan begini, kalau kita kan Indonesia tuh ya suhunya tropis ya, di eh, lengkap lah. Kalau kita nggak ada hujan, ada juga musim panasnya. Beda dengan Eropa. Kalau Eropa itu karena suhunya di sana itu suhunya kalau cuma ingin ekstrim ya. Terus kalau Indonesia itu perbedaannya, banyak perbedaan AC yang di Eropa dan Indonesia salah satunya. Kalau di Eropa sana atau daerah-daerah yang bersalju kayak gitu, AC itu pengondisi udara supaya udara itu keluarnya hangat atau ya tidak dingin, karena kalau misalkan di luar dingin, dalam mobil dingin, atau dalam ruangan dinginnya beku kan gitu. Nah kalau di Indonesia udara itu dikondisikan bagaimana caranya supaya udara itu sejuk ya, bukan dingin ya. Kadang-kadang AC itu untuk pendingin ya, memang pendingin, tapi semua penyejuk, penyejuk ruangan. Tapi kalau memang terlalu sejuk memang jadi dingin juga sih ya. Oke, jadi sekali lagi konsep dasarnya adalah AC ini digunakan untuk mengkondisikan udara sesuai dengan kebutuhan penggunanya ya. Oke, kita lanjut karena kita hari ini nggak berbicara tentang AC yang ada di mobil ya, tapi AC yang ada di ruangan. Artinya apa? Kita lebih umum. Walaupun dari sisi komponennya, AC yang ada di kendaraan dengan AC yang ada di AC yang ada di ruangan itu mirip-mirip ya. Ini perlu saya sampaikan karena nanti ketika kalian praktikum ya, nanti ketemu dengan alat atau komponen-komponen yang itu saling mendukung, saling menunjang satu dengan yang lainnya. Ya, satu saja komponen tidak berfungsi, maka AC itu tidak akan menghasilkan pengkondisian udara yang diharapkan. Ya, komponen-komponen AC apa saja? Dan pertemuan sebelumnya sudah tuh sempat bahas sebagian. Kondensor, terus evaporator, terus ratu ekspansi, terus blower. Jadi dryer filter udah, filter tadi udah ya. Terus apa lagi? Fan, ya. Extra fan atau fan? Karena beda ya antara extra fan dengan yang blower kan beda. Kalau blower kan pasangnya di sini. Blower itu biasanya bentuknya bulat. Dia sama-sama kipas, tapi biasanya bentuknya bulat ya, agak panjang. Nah kalau fan atau extra fan itu kan bentuknya tidak kipas biasa. Nah itu yang membedakan. Oke, masuk lagi ke fungsi-fungsi komponen. Kita sampai review yang kemarin banyak yang besar loh. Ya. Pertama dari kompresor dulu deh. Kompresor fungsinya buat apa? Angkat tangan lah sendiri lah. Sok. Kompresor fungsinya buat apa? Apa? Refrigeran meningkatkan tekanan Apa? memompa refrigeran Memompa refrigeran. meningkatkan tekanan. Oke, 100. Jadi fungsi dari kompresor adalah untuk meningkatkan tekanan ya dan mensirkulasikan refrigeran. Nah ini kalian teknik jangan terjebak dengan merek ya. Sering kita ngomong freon, menggunakan freon, yang betul adalah refrigeran. Salah satu merek yang terkenal itu namanya freon. Nah nanti jenis-jenis freon itu juga macam-macam ya. Oke, nanti kita bahas tuh freonnya. Ini sekarang komponen dulu. Yang pertama apa tadi? Kompresor. Terus yang kedua, geser setelah kompresor ditekan ini masuk mana? Kondensor. Bentuknya seperti radiator. Ya, fungsinya buat apa? Yang lain, angkat tangan, sok. Fungsinya buat apa? Ya, ini Fendi dulu deh. Cepat. Untuk mendinginkan gas refrigeran bertekanan tinggi. Untuk mendinginkan refrigeran. Maksudnya refrigerannya bertekanan tinggi terus didinginkan, tekanannya jadi rendah atau tinggi gimana? Tekanannya jadi tinggi, refrigerannya jadi dingin. Nah, kurang tepat. Coba yang lain gimana? Mengubah refrigeran yang bentuknya gas panas menjadi Baca dia.
Dan orang satu lanjutin. Ya. Refrigerannya bentuknya semula gas. Panas jadi refrigeran cair. Oke, tekanannya berarti sama kayak tadi ya. Tekanannya pasti tinggi, tapi apa tadi? Mengubah bentuknya dari gas menjadi cair. Ya, gas menjadi cair, tapi tekanannya mesti tinggi itu. Ya. Oke, masuk ke apa lagi setelah kondensor? Evaporator. Fungsinya evaporator sih? Atau ekspansi Belum lah. filter. Filter dulu, filter atau dryer. Ya, fungsinya filter, dryer, lain. Sob. Bisa kan? Di belakang. Apa filter atau dryer fungsinya berapa? Kok ada udara sih? Kok ada udara? Menyaring refrigeran dari apa? Dari air. Ya pokoknya menyaring refrigeran dari air atau dari kotoran ya. Karena kadang-kadang uap air itu ada di situ. Kalau uap air itu kelihatan biasanya di gelembung-gelembung kayak gitu. Juga biasanya kalau di dryer itu biasanya ada yang namanya side glass. Ya, side glass itu fungsinya itu untuk melihat apakah ada gelembung atau kotoran dan sebagainya. Karena kalau masih terlihat ada gelembung, berarti kemungkinan refrigerannya kurang. Oke, setelah disaring geser lagi tuh apa lagi? Kok evaporator? Belum lah. Pengennya langsung ke ujung aja. Apa? Satu ekspansi atau expansion valve. Fungsinya expansion valve. Rosa, ya, sudah salah. Gede. Mengalirkan aja. Kurang tepat. Enggak ya, kan istilahnya. Mengatur aliran refrigeran ke evaporator. Mengatur Dan melakukan tekanan. Nah, yang paling penting itu tadi kan dari kondensor dia kan mengubah gas menjadi cair, tapi tekanannya kan masih tinggi, ya, benar ya? Masuk ke penyaring karena masih cairan dia kan melihat tuh kan aliran cairannya, ya. Nah, masuk ke apa? Kan, untuk ekspansi fungsinya adalah untuk mengekspansikan. Ya tadi karena misalkan cairan ya berbentuk cairan tekanannya masih tinggi, nah expansion valve itu untuk menurunkan tekanan. Terus apa lagi? Karena tekanannya diturunkan tiba-tiba maka terjadi proses perubahan suhu signifikan, benar ya? Ya kan? Karena kalau katup ekspansi ini nggak jalan, AC itu pasti nggak dingin. AC itu pasti nggak dingin. Ya, mau AC itu mobil atau AC rumah nggak dingin. Ya, karena ada penurunan suhu secara tiba-tiba, itu terjadi proses proses seperti ya. Masuklah ke posisi yang terakhir, apa itu? Evaporator fungsinya untuk menyerap udara di ruangan ya. Untuk kemudian dilewatkan ke kisi-kisi evaporator sehingga udara yang dilewatkan menjadi sejuk atau sesuai dengan yang diharapkan pengguna gitu ya. Nah, itu secara sederhana sirkulasi dari sistem pengondisi udara itu sama. Mau di mobil ataupun pada ruangan-ruangan itu konsepnya itu mirip ya. Yang beda itu kalau untuk sistem pendinginan atau sistem pengondisi udara sekarang itu lebih berkembang dari sisi elektrikalnya ya. Kayak misalkan kita tuh masuk ke sebuah ruangan itu secara otomatis dia punya sensor tuh suhu tubuh kita berapa, suhu yang diinginkan pada settingan awal itu berapa kan begitu. Terus otomatis biasanya kan ada sensor, dia otomatis dia hidup, kan gitu ya. Untuk yang teknologi gitu ya. Ada juga yang menggunakan sensor gerak, ada juga yang menggunakan misalkan untuk penyaringannya itu filterisasinya menggunakan filter khusus supaya bisa mengeluarkan ion-ion positif misalkan untuk kesehatan. Gitu. Itu dari sisi
perkembangan teknologinya gitu ya. Tapi dari sisi mekanisasinya, dari sisi komponen-komponen itu nggak banyak berubah ya, nggak banyak berubah. Ada evaporator, ada kompresor, ada dryer ya, terus ada kondensor, ada expansion valve-nya, terus ada extra fan-nya, juga ada blower, nggak jauh dari itu ya. Cuman paling akan menyesuaikan kapasitasnya ya. Contoh begini, kalau di mobil-mobil AC yang dipasang untuk yang single blower dengan yang double blower itu pasti beda kapasitasnya ya. Apa dari sisi misalkan kompresornya atau misalkan dari sisi evaporatornya itu akan disesuaikan dengan cc mobil, dengan kabin yang diinginkan ya. Nah, sekarang kalau misalkan AC split model seperti ini, kerusakannya di mana nih? Tadi kan kenal tuh dengan yang namanya komponen-komponen ya. Nah, kita masuk lagi karena kita itu untuk mata kuliah teknik pemeliharaan dan perbaikan kan lebih konsentrasinya ke urusan perawatannya ya. Dan kenapa kita perlu mengenal komponen-komponennya dulu? Ya kita mau benerin alat atau benerin komponen kayak gimana kalau fungsinya nggak tahu. Karena kerusakan AC ini sederhana kok. Kalau nanti bisa dicek di buku manual maintenance sederhana. Ya. Jadi pertama ketika tidak terjadi perputaran kayak gitu yang dicek setingginya itu ke mobil ya. Terus misalkan ketika dilihat di side glass-nya refrigerannya kurang, itu terjadi gelembung-gelembung kayak gitu biasanya ya. Terus tidak terjadi pendinginan tapi kompresornya hidup di saat dua ya. Yang pertama extra fan yang depan kurang maksimal karena untuk mengubah tadi kan refrigeran dari posisi gas menjadi posisi cair ya. Itu bisa jadi fan depan yang mati atau blower yang mati ya. Kompresor itu jalan, sistem jalan, tapi dia tadi kenapa? Karena anginnya tidak dilewatkan ke evaporator gitu. Hal sederhana seperti itu yang nanti dari kompetensi ini dari perawatan perbaikan mesin ini kalian harus bisa menganalisa itu. Kalau kompresor itu apa? Karena sama di mobil atau misalkan di ruangan ataupun gedung sama, komponennya sama, mungkin bentuknya saja yang berbeda ya. Oke, itu dari sisi kerusakannya nanti kita bisa baca di manual maintenance ya. Nah, terus tadi refrigeran ya. Nah, refrigeran juga macam-macam. Jadi jangan sampai nanti kalian memasukkan refrigeran yang salah ke unit yang salah gitu. Sudah refrigerannya salah, terus unitnya juga beda, tidak sesuai dengan standarnya gitu. Kan jenis-jenis refrigeran macam-macam tuh. Ada yang air buah-buah, ya kan? Nanti bisa dibaca ya di manual itu kan banyak tuh. Ada R134A di mobil tuh rata-rata R134A. Nah kalau ini biasanya pakai R22 biasanya. Ada juga pakai R134A. Yang itu berarti produsen biasa. Contoh, nanti kan masuk ke analisa kerusakan ya. Ketika terjadi kebocoran, misalkan kalian ngecek tuh punya alat. Kalau kebocorannya cepat, ketika diisi langsung refrigerannya berkurang signifikan, nanti kan bisa dicek nanti di alat yang simulator itu ya. Ketika diisi misalkan terus bocornya cepat, itu sudah dipastikan kebocoran terjadi di antara sambungan high pressure atau di kondensor yang depan. Ya, pokoknya itu pasti disimulasi tuh. Kalau kebocorannya cepat. Misalkan diisi satu botol baru 2 menit dijalankan, udah habis tuh refrigeran. Ya, itu bisa dipastikan kebocorannya di wilayah kondensor atau di katup ekspansi tekanan tinggi. Pipa-pipa sambungan tekanan tinggi, pastikan di situ. Ya. Nah, terus kalau kebocorannya lambat, misalkan diisi, kadang-kadang kan ada mobil yang atau misalkan unit AC yang diisinya sekarang misalkan terus 1 bulan habis. Kan ada mobil gitu ya. Diisi 2 bulan sekali diisi refrigeran. Sebenarnya kan refrigeran itu nggak habis-habis, ya bisa tahunan gitu kan, nggak habis-habis. Selama perawatan hasilnya bagus, oilnya bagus misalkan. Nah, kalau kebocorannya seperti itu, misalkan diisi sekarang terus bulan depan diisi, kalau misalkan berapa bulan harus diisi lagi. Itu dipastikan kebocorannya ada di pipa low pressure atau di evaporator. Kebocorannya bisa terjadi di sini ya, di bagian pendinginan yang sirkulasi ini. Kenapa? Karena tekanannya kan rendah, jadi dia bocornya sedikit-sedikit ya.
gitu. Nah itu salah satu contoh ketika kita diagnosis kerusakan pada AC. Tapi tentunya banyak nanti referensi kalian buka, bisa kalian baca tentang kerusakan AC itu kira-kira apa saja. Dan nanti troubleshooting cara penyelesaian seperti apa. Oke, tadi dari definisi AC sudah ya, terus fungsi AC sudah, dari mulai kontrol temperatur, kontrol kelembapan, terus kontrol kemungkinan udara dan pergerakan udara. Tadi fungsi-fungsi sudah kita bahas. Terus masuk ke klasifikasi sistem AC. Jadi sistem AC itu ada unitary system, ada plant system, ada local control. Ini kita bicara tentang AC yang ada di ruangan ya. Kalau tadi kan kita ngobrol tentang AC mobil ya, AC yang di ruangan. Ada kurang lebih 3, dari mulai unitary system, plant system, dengan local control. Kalau unitary system itu ada window unit, ada package unit, ada split unit. Terus kalau plant system ada central holding plant, terus ada chiller quarter plant, dan terus kalau local control system ada induction unit system dan seterusnya. Ya, ini dari local controlnya. Nah, ini adalah contoh dari AC jenis apa? Window ya, benar ya? Ya, window unit ya. Oke, ini adalah contoh dari sebuah sistem AC window unit, sangat sederhana sekali. Biasanya kalau kalian buka di Shopee sekarang tuh banyak yang gini nih, yang dia satu paketan gitu loh. Jadi AC-nya tuh kumpul dari mulai unit pengontrolnya, terus evaporatornya, blowernya, sampai dengan untuk bak penampungnya, ya. Terus juga unit pendingin, kondensor itu dalam satu paket. Maka disebut window unit itu kalau misalkan kalian ya kos-kosan kayak gitu, atau misalkan rumah satu ruangan, tinggal bobol tembok, simpan langsung jadi AC ini. Kalau nggak salah di Shopee itu banyak yang jualan kayak gitu murah-murah. Di kisaran 500-600 udah dapat, ya tinggal ditempel dan bisa pendinginan, ya. Tapi tentunya jenis AC ini pun juga ada kelemahan ya, tapi di samping kelemahannya itu AC ini lebih portable, lebih enak ya, disimpan, plug unit-unitnya tinggal di sini, tinggal tekan. Termasuk ini AC zaman dulu begini ya, AC zaman dulu biasanya begini biasanya ya. Terus modifikasi sekarang juga banyak. Nah, yang kedua ada jenis AC split yang seperti ini ya. AC split ya. AC split itu yang paling banyak sih. Ada indoor unitnya, ada outdoor unitnya. Kalau outdoor unitnya kan itu tadi ada unit kondensor, terus ada kompresornya, ada kipas kondensornya, dan motor pelek di luar. Nah, sedangkan kalau unit indoornya itu seperti ini ya, ada indoor dan outdoor. Nah, kalau indoornya ini ada evaporator dan sebagainya. Oke, cukup. Nanti kita lanjut ke praktikum ya, sampai pengenalan komponen, juga tata cara melakukan proses perawatan dan perbaikan. Ya, sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Cukup ya? Cukup baik. Sudah paham, nanti ditanya kayak kemarin tuh. Udah bisa. Oke, saya kira cukup sekian. Kita tutup perkuliahan teorinya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.